Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Jika bercerita tentang ulama, tentunya kita tidak akan ada bosan-bosannya karena ada hikmah yang tersemat di dalamnya. Terlebih kita bisa meniru apa yang terjadi pada ulama tersebut. Kisah Imam Hanafi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan bercerita berbagai kisah tentang Imam Abu Hanifah. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini dengan mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Suatu kisah pada suatu hari di suatu perkampungan di mana Abu Hanifah tinggal. Seorang perempuan mendatangi majelisnya untuk menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi. Kemudian perempuan itu mengutus seorang laki-laki sambil dibawakan buah apel yang berwarna merah dan kuning untuk diserahkan pada Imam Abu Hanifah. Sedangkan dia hanya berdiri di depan pintu. Tatkala apel diserahkan pada Imam Abu Hanifah, beliau bertanya, "Siapa yang mengutusmu untuk membawa apel ini?" Tanya Imam Abu Hanifah. Perempuan yang berdiri di depan pintu sedang menunggu jawaban. Kata si pembawa apel tadi, "Aku tahu pertanyaannya." Lalu Imam Abu Hanifah mengambil apelnya, kemudian dibelah dan menyerahkan pada utusan itu sambil berkata, "Pergilah, nemui perempuan itu, serahkanlah apel ini kepadanya." Perempuan itu menanyakan seputar darah haid. Pertanyaannya, apakah perpindahan warna darah dari merah ke kuning sama seperti warna apel yang dikirim, itu berarti sudah suci. Abu Hanifah menjawab dengan membelah buah apel sebagai isyarat bisa suci sampai melihat warna putih seperti warna apel yang terbelah. Di suatu kisah juga, seperti biasa pada petang itu orang ramai memenuhi Masjid Kufah untuk mengikuti pengajian ilmu hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Pada saat beliau mengajar, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dari keturunan Yahudi. Imam Hanafi segera bangun sebagai tanda hormat kepada laki-laki itu. "Selamat datang, wahai guruku. Adakah yang dapat saya bantu?" tanya Imam Abu Hanifah sambil menunjukkan rasa hormat. "Sebentar tadi saya singgah di kedai kamu untuk membeli sehelai baju. Saya tidak cukup duit untuk membelinya karena harganya di luar kemampuan saya. Pekerja kamu tidak setuju apabila saya minta diturunkan harganya. Karena itu saya datang untuk mengadu kepadamu," jawab laki-laki itu. "Selepas habis mengajar nanti saya akan berada di kedai itu. Tuan tunggu saya di sana dan tuan akan mendapat baju itu," kata Imam Abu Hanifah. Laki-laki itu kelihatan gembira lalu beredar dari situ. "Tuan guru, bukankah lelaki itu berbangsa Yahudi? Mengapa tuan begitu hormat kepadanya hingga berdiri menyambut kedatangannya?" tanya salah seorang anak muridnya. "Dia guru saya, karena itu saya menghormatinya," jawab Imam Hanafi. "Apakah tuan pernah berguru dengan laki-laki Yahudi itu?" tanya seorang lagi dengan rasa keheranan. Menurut Imam Hanafi, suatu hari ia hendak mengetahui bilakah masa ekor anjing itu cukup umurnya. Kebetulan laki-laki Yahudi itu banyak memelihara anjing. Lalu beliau mempertanyakan perkara tersebut. "Lelaki itu memberitahu saya seekor anjing itu cukup umurnya apabila ia sudah kencing berdiri. Siapa saja yang mengajar saya walau satu ilmu, dia adalah guru saya. Lelaki itu mengajar saya satu ilmu mengenai anjing, karena itu saya menganggap dia juga salah satu guru saya," kata Imam Abu Hanifah. Selesai mengajar, Imam Abu Hanifah pergi ke kedainya. Dilihatnya laki-laki Yahudi masih berada di situ menunggu kedatangannya. Dengan wajah gembira, dia menunjukkan baju yang hendak dibelinya. "Saya berkenan dengan baju ini dan mau memakainya, tetapi saya tidak cukup duit untuk membelinya," kata laki-laki Yahudi itu lagi. Imam Abu Hanifah mengambil baju itu lalu menyerahkannya kepada laki-laki Yahudi itu sambil berkata, "Saya hadiahkan baju ini kepada tuan yang pernah mengajar saya satu ilmu.
Saya sendiri sudah lupa apakah ilmu yang pernah saya ajarkan kepadamu. Tanya laki-laki Yahudi itu pula mengenai bilakah cukup umur bagi seekor anjing. Tuhan mengatakan apabila anak anjing itu pandai kencing berdiri, bagi saya itu adalah satu ilmu, dan Tuhan adalah guru saya walau mengajar satu ilmu. Jawab Imam Abu Hanifah, sekiranya begitu, giliran saya pula berguru dengan kamu. Mulai besok, bolehkah saya menyertai orang ramai untuk mendengar ajaran kamu? Tanya laki-laki Yahudi itu pula. Boleh, jawab Imam Abu Hanifah. Cuma saya bimbang dimarahi orang ramai karena belum Islam. Kata laki-laki Yahudi itu, saya akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai kehadiran kamu. Tidak usah bimbang karena tidak ada siapapun yang akan mengganggumu. Kata Imam Abu Hanifah pula. Laki-laki Yahudi itu gembira dan berjanji akan datang mendengar majelis ilmu yang disampaikan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga gembira sambil berdoa kepada Allah semoga laki-laki Yahudi itu mendapat hidayah. Begitu juga dengan Imam Malik yang tidak menganggap Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai seorang khalifah apabila khalifah datang untuk belajar ilmu hadis, kitab Al-Muwatta daripadanya. Beliau hanya menganggap khalifah sebagai anak-anak muridnya seperti yang lain. Beliau hanya menyuruh Khalifah Harun duduk di bawah dan beliau duduk di atas sebagai guru. Sikap menghormati guru ini sama diamalkan juga oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan di kisah lain, suatu ketika Imam Abu Hanifah sempat bertemu dan berdialog dengan Imam Muhammad Al-Baqir, yang mana beliau adalah guru dan faqihnya Ahlul Bait. Ada yang mengatakan bahwa berdialog dengan Zaid bin Ali Zainal Abidin yang merupakan adik dari Imam Muhammad Al-Baqir. Ketika itu Imam Abu Hanifah memang sudah dikenal sebagai salah satu dari fuqahul Irak, ahli fikih Irak. Ada juga yang menyebutnya sebagai faqihul Kufah yang dikenal sebagai menggunakan qiyas dalam mengistinbat sebuah hukum syariah. Sayangnya kabar penggunaan qiyas dan juga ra'yun istihsan sering dinegatifkan oleh sebagian orang ketika itu, sehingga Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama fikih Irak sering sekali dituduh sebagai ulama yang banyak meninggalkan asar dan hadis dalam menentukan sebuah hukum syariah, padahal sejatinya tidak demikian. Kabar itu sangat membuat Imam Muhammad Al-Baqir marah. Akhirnya ketika bertemu dalam salah satu perjalanan hajinya, Imam Abu Hanifah yang memang sudah tahu kebesaran dan keluasan ilmu Imam Muhammad Al-Baqir langsung mendatangi beliau dan memperkenalkan diri. Kemudian Imam Muhammad Al-Baqir bertanya, "Kamu yang bernama Nu'man bin Sabit yang dari Kufah itu, kamu yang merubah agama kakekku Nabi Muhammad SAW dengan qiyas?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Aku sama sekali tidak pernah merubah agama kakek Anda, wahai guru, dengan qiyas. Aku menggunakan qiyas dengan perkara yang memang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah serta kaul sahabi." Imam Abu Hanifah meneruskan, "Sebagai bukti kalau aku tidak mengubah agama Nabi Muhammad dengan qiyas, aku punya 3 pertanyaan untuk Anda, Tuan Guru. Mana yang lebih lemah, laki-laki atau wanita?" Imam Muhammad Al-Baqir menjawab, "Wanita lebih lemah dari laki-laki." Imam Abu Hanifah berkata lagi, "Baik, agama kakekmu katakan bahwa untuk laki-laki itu 2 jatah warisan dan wanita 1 jatah, dan aku pun mengatakan demikian, sama seperti kakekmu. Kalau seandainya aku menggunakan qiyas, pastilah aku katakan bahwa wanita dapat jatah 2 dan laki-laki 1, karena wanita itu lebih lemah dari laki-laki. Karena ia lemah, maka pantas untuk mendapat lebih, tetapi aku tidak mengatakan demikian." Imam Abu Hanifah berkata lagi, "Kedua, mana yang lebih afdol, puasa atau sholat?" Imam Ahmad Al-Baqir, "Tentu sholat lebih afdol dari puasa," katanya. Imam Abu Hanifah berkata, "Ya, sholat lebih afdol dari puasa. Agama kakekmu bilang bahwa wanita yang haid tidak mengqadha sholatnya, tapi mengqadha puasanya. Dan aku pun berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh kakekmu.
Kalau seandainya aku menggunakan kias, pastilah aku katakan wanita haid harus mengkodok sholatnya, bukan puasanya, karena sholat lebih afdol daripada puasa. Imam Abu Hanifah berkata lagi, ketiga, mana yang najis, air mani atau air kencing? Imam Al-Bagir berkata, air kencing lebih najis daripada air mani. Imam Abu Hanifah berkata, ya, air kencing najis daripada air mani. Agama kakekmu juga katakan bahwa cukup wudhu untuk air kencing dan harus mandi janabah untuk air mani, dan aku pun mengatakan demikian. Kalau seandainya aku menggunakan kias, pastilah aku katakan bahwa untuk air kencing mandi dan untuk air mani cukup wudhu saja, karena air kencing najis sedangkan air mani tidak. Tapi aku tidak katakan begitu. Mendengar jawabannya itu, Imam Muhammad Al-Bagir langsung memeluk Imam Abu Hanifah dan mencium keningnya karena merasa malu telah mendengarkan perkataan dari orang-orang yang ramai. Itulah beberapa kisah singkat tentang Imam Abu Hanifah. Perlu kita ketahui ada hikmah yang terkandung dalam kisah yang telah kita simak tadi. Yang pertama, sesuatu yang bersifat pribadi harus kita tutup dengan rapi. Tidak boleh mengumbar aib orang lain jika Allah tidak ingin mengumbar aib kita kelak. Yang kedua, hormatilah guru kita meskipun ilmu kita lebih tinggi dari sang guru, dan hormatilah sang guru meskipun guru tersebut berselisih paham atau beda pendapat daripada kita. Yang ketiga, tanyakanlah suatu kabar atau berita kepada orangnya langsung, karena terkadang berita itu menjadi keliru atau hoax jika hanya melalui mulut ke mulut, tidak bertanya langsung kepada orangnya. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita mendapatkan ibrah dari kisah yang telah kita simak, dan semoga kita mendapatkan ilmu dan barokah dari Imam Abu Hanifah. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.